saya Dasabina dengan NIM 2020143223 dari kelas 6D PGSD dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan mengajar mengenai pembelajaran kelas rangkap model 221 di mana dua kelas, dua mata pelajaran dalam satu kelas. Di sini terdapat pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia pada kelas 4 dan kelas 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kabar baik. Nah, sebelumnya Ibu mau bilang bahwa kelas 4 dan kelas 2 hari ini kita gabung dikarenakan guru kelas 4 itu sedang berhalangan hadir. Nah, baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Zahra pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan menerangkan pembelajaran pada kelas 2 terlebih dahulu. Nah, kelas 2, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tidak, Bu. Tidak tahu? Nah, baiklah. Hari ini kita belajar tentang tema 7, subtema 1, yaitu tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, dan pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran di sini yaitu yang pertama, kalian bisa membaca dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng. Nah, dengan kegiatan diskusi, siswa juga dapat memahami sikap kebersamaan dengan teman. Nah, pada fokusnya itu di sini kita membahas tentang dongeng. Baiklah, coba dibuka bukunya halaman 7. Ada yang tahu apa itu dongeng? Tidak, Bu. Tidak tahu? Jadi dongeng itu adalah salah satu cerita rakyat yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau secara fiktif atau khayalan. Baiklah, itu di halaman 7 kan ada dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, di sini Ibu akan menyuruh kalian, Zahra dan Rakila, untuk maju ke depan untuk membacakan sebuah dongeng di situ tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Baik, Bu. Coba di sini Zahra sebagai ular dan Rakila sebagai tikus. Coba dibaca dulu. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hai ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus, tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat mengajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukanlah kita bisa berteman, dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu maafkan aku. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, masih untuk duduk. Baiklah, masih untuk kelas 2. Di situ di halaman 7 ada soal. Nah, silakan buat kelompok
untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Tapi mulutnya diam, ibu akan mengajar di kelas 4 terlebih dahulu. Silakan didiskusikan. Tapi mulutnya diam. Nah, baiklah, untuk anak kelas 4, ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Tidak, Bu. Tidak tahu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku pada pembelajaran ke-1. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Dengan diskusi, siswa dapat memahami perbedaan gaya dan gerak. Nah, di sini kita akan belajar tentang gaya. Nah, ada yang tahu apa itu arti gaya? Coba dibaca di halaman 6. Ada yang tahu nggak? Gaya adalah, di situ kan ada gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Nah, di sini gaya itu seperti benda jika didorong itu akan bergerak. Coba lihat di halaman 7. Di situ ada gambar anak SD sedang mendorong meja. Dan di halaman 8 itu ada anak SD juga yang menarik meja. Bisa dilihat di situ. Nah, coba kita perhatikan apa yang terjadi pada saat meja itu didorong. Dia akan bergerak atau tidak? Kalau kita dorong meja, bergerak nggak mejanya? Bergerak. Nah, kalau kita mendorong meja ke depan, mejanya bergerak ke arah mana? Ke depan atau belakang? Ke depan. Nah, begitu juga kalau kita narik meja. Kalau kita narik meja, itu mejanya ke arah belakang jika ditarik mejanya. Nah, baiklah. Apakah sudah mengerti tentang gaya? Pengertian gaya tadi udah dijelaskan. Mengerti atau tidak? Sudah mengerti belum? Mengerti. Nah, baiklah, kalau mengerti, Ibu di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Dibaca dulu ya bentuknya. Nah, baiklah. Mulutnya ditutup sambil mengerjakan tugas. Ibu akan ke kelas sebelah dulu, ke kelas 2. Oke. Nah, baiklah. Sudah bisa menjawab tadi? Nah, baiklah. Kita jawab sama-sama. Yang pertama itu ada soal, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ada siapa saja? Ular dan tikus. Ya, di situ diceritakan ada ular dan tikus. Nah, selanjutnya ada bagaimana kecerdikan tikus. Ada yang tahu? Ya. Tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berani memangsanya. Nah, jadi di situ tikus ini cerdik karena ular itu ingin memakan dia, tetapi tikus ini cerdik dan
ular tidak akan lagi memangsanya. Selanjutnya, yang ketiga itu soalnya ada mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama. Siapa yang tahu? Ya. Karena ular takut tidak mempunyai teman atau mencari makan bila ia memakan tikus. Nah, iya benar. Karena ular tersebut takut tidak mempunyai teman. Karena untuk mencari makan bila ia memakan tikus. Nah, sampai di sini paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau tidak, silakan hasil diskusinya dikumpulkan. Nah, baiklah, sebelum kita pulang, Ibu akan memeriksa kelas 4 terlebih dahulu ya. Bagaimana? Kelas 4, apakah sudah? Tugasnya tadi? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nah, baiklah. Nah, jika sudah semua, ada yang tahu, ada yang ingin membantu Ibu tidak untuk memberikan kesimpulan dari kelas 2 terlebih dahulu nih. Kelas 2 tadi kita telah belajar tentang apa? Tentang dongeng. Nah, dongeng. Dongeng itu apa sih? Tadi yang sudah dijelaskan, dongeng itu apa? Dongeng. Cerita yang tidak ada di dunia. Ya, atau cerita fiktif atau hayalan, yaitu semacam cerita rakyat, tapi dia tidak nyata. Nah, selanjutnya kesimpulan untuk kelas 4, apa itu gaya? Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan dari suatu benda. Jika kita menarik suatu benda, benda itu akan bergerak ke belakang. Dan jika kita akan mendorong benda, misalnya meja, itu akan bergerak ke depan. Jadi, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dipengaruhi oleh gerakan. Nah, sampai sini sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Baik, kalau menyenangkan. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.